Di suatu hari lo ke toko, tapi lo nggak beli produk yang ada di etalasenya, lo beli produk yang ada di belakang toko itu. Mau tahu apa produk yang di belakang toko itu? Ketika peredaran ini sangat mudah dijangkau sama anak-anak gitu. Nah, itu. Ini ironis gitu loh. Tidak ada perda mengenai nafsa ini, otomatis perlindungan terhadap generasi muda Jakarta ini sangat terancam, Bang. Tapi ada lagi yang lebih sering dijual bebas adalah obat-obat batuk cair, aromanya tuh semeriwing gitu, yang dikonsumsi satu orang bisa 5-6 sekali minum, itu bisa menimbulkan efek yang sama. Tapi selain itu juga kan Jakarta tuh sebetulnya menawarkan fasilitas-fasilitas gitu, Bang. Kesehatan gratis, kemudian pendidikan swasta sekarang sebentar lagi gratis kan. Ya ini tawaran menarik gitu untuk orang-orang daerah datang ke Jakarta. Halo, selamat datang kembali di podcast kami, Ngopi nih. Ngopi yuk ngopi. Ngopi nih. Balik lagi bareng gua, Ajo Gilang, ada Bang Anam, ada Mas Reja, dan juga ada bintang tamu kita, Ketua Baja Barisan Jakarta, Bang Lintang. Siap. Boleh Bang, boleh Mas, asal jangan Kang. Oke. Kita lanjut ke tema kriminal nih ya, kriminal. Di suatu hari lo ke toko, tapi lo nggak beli produk yang ada di etalasenya, lo beli produk yang ada di belakang toko itu. Mau tahu apa produk yang di belakang toko itu? Kita simak penjelasan dari Bang Lintang. Silakan Bang Lintang. Toko apa itu? Biasanya toko parfum. Tapi Toko lebih kelontong juga bisa. Iya. lebih banyak toko kosmetik yang dipajang Pampers dengan produk-produk usang. Woi, sudah mulai paham nih kayaknya. Udah mulai paham nih maksudnya kemana arahnya. Itu udah kayak ini ya, udah kayak kue lebaran itu yang bulat itu apa? Iya. Oh itu. Produknya produk Denmark. Oh iya. Kongguan. Bukan kongguan yang biru-biru itu, yang biru. yang Danish kalau nggak salah. Iya, buatan Denmark. Apa namanya? Kuenya kue khas mana, isinya nggak tahu, yang ginang gitu. Kira-kira begitu lah ya. Nah, ya itu apa namanya, prihatin lah. Jadi kota Jakarta yang hari ini katanya peringkat kedua Teraman. tapi hari ini masih ada peredaran obat daftar G. Ini kembali lagi, Barisan Jakarta itu pernah mencoba mengingatkan ketua DPRD yang lalu. Oke. Yang lalu, Bang. Yang lalu 2019 2024. Yang lalu. Periode lalu. Yang lalu. Hari ini Jakarta punya ketua DPRD yang terbaru. Oh gitu. Ya, saya baru tahu ini. Selamat Iya. ya, cek gitu. Jadi kita pernah mengingatkan bahwa Tapi tetap dari PKS ya? PKS karena PKS, itu iya. jatahnya Karena dia pemenang di Jakarta. PKS gitu. Bahwa Jakarta harus punya sebuah peraturan daerah yang mengatur narkotika gitu. Karena sangat sangat bingung gitu loh. Kita punya perda terbaru itu kawasan bebas merokok. Oke. KTR, kawasan tanpa rokok. Tanpa rokok, bukan Tanpa bebas merokok. Kalau bebas merokok, nggak apa-apa lu merokok Jadi aja. kawasan tanpa rokok. Jadi kita punya perda terbaru itu baru kemarin diselesaikan tahun 2025. Kemudian kita minta nih dari Barisan Jakarta dan teman-teman minta, kenapa yang disahkan duluan itu adalah perda kawasan tanpa rokok, kawasan tanpa rokok KTR. itu KTR. Padahal hari ini yang darurat itu adalah darurat narkoba gitu. Jadi sangat mudah ditemuinya di depan sekolah ada, Bang Anam. Kemudian
di depan kantor kelurahan ada, di depan kantor kecamatan ada gitu. Transaksinya bang? Tokonya ya. Iya toko, tapi nggak gamblang di sini jual ini, nggak gamblang seperti itu. Cuman siapapun yang berminat pasti tahu itu toko adalah toko yang jual begituan, gitu. Iya. Ya contohnya ya tadi sampo usang, ya kan, sampo sasetan yang usang dipajang. Kosong padahal nggak diisi. Atau apa namanya, kardus susu tahun 1999 dipajang ya, kardusnya doang gitu loh. Itu apa namanya, ininya lah, kamuflasenya seperti itu. Kemudian juga ironi ketika apa ya, peredaran ini kemudian sangat mudah dijangkau sama Masyarakat. anak-anak gitu. Nah, itu. Ini ironis gitu loh. Karena apa? Tidak ada perda mengenai nafsa ini segala macam. Ya otomatis perlindungan terhadap generasi muda Jakarta ini sangat terancam, Bang. Ironis, Bang. Apa istilahnya, dari situ itu obat kan bahaya, Bang. Itu obat sangat bahaya jika digunain segala macam, ya kan. Apalagi adik-adik kita, anak-anak kita ini istilahnya sekarang ngeri gitu loh. Ketika apa namanya, obat itu terjadi ketergantungan segala macam, mereka berpikir gimana cara mendapatkan kembali obat itu. Edik ya. Ketagihan. Kemudian timbul, gua nggak punya duit, berarti harus berbuat sesuatu yang untuk menghasilkan duit. Kalau kerja kan istilahnya ya itu instan gitu. Kerja nggak, akhirnya jambret, Betul. jadi begal, copet, ya kan? semuanya lah ya. Ironis, Bang, sekarang bahkan begal pun umurnya ini di bawah 17 tahun yang terjadi di Jakarta itu gitu. Ketika apa namanya, ketika tertangkap segala macam, umurnya baru 14 tahun, 15 tahun. Nggak bisa dipenjara juga itu ya, maksudnya rehabilitasi anak ya. Iya, di Tangerang ya. Kemudian yang seperti itu gitu loh. Ya kita berharap 2026 ini di ulang tahun Jakarta 500 kurang 1. 500 kurang 1 ya, Bang? 499. Iya, 500 kurang 1 kan? Ya, kado terbaik Jakarta ya kita berharap itu Jakarta punya perda narkoba. Gitu. Saya sempat sarkas kalau memang perlu melakukan studi banding kunjungan kerja ke Tangsel, saya, Bang. Wah, kenapa nih Tangsel nih? Iya. Karena Tangsel itu kota, dia dari 2019 apa? Kalau saya nggak salah 2019 Tangsel sudah punya perda narkoba sendiri, Bang. Saya bilang itu, kunjungan kerja aja ke Tangsel, naik busway 3.500 sekarang sampai, Pak, Sampai Tangsel. ujungnya. Betul kan? Apa istilahnya, ada apa perda narkoba ini istilahnya dibahas di tahun 2026 gitu. Ya mudah-mudahan di tahun 2026 ini rampung gitu. Nggak hanya rancangan aja gitu. Gitu, Bang Anam gitu. Payung hukumnya sudah jelas. Kemudian tinggal perdanya aja belum ada nih. Perdanya belum ada. Terus sepertinya ya kalau menurut ini saya, kejahatan itu bisa terjadi bukan karena ada niat pelakunya. Ini saya kenal ya. Iya. Tapi kesempatan lagi. Ya enggak, tapi karena ada kebutuhan yang untuk
Sesaat. kejahatan itu menjadi jalan Iya, untuk iya, mendapatkan iya, kebutuhan iya, itu iya. gitu. Kebutuhannya salah satunya yaitu untuk mendapatkan obat-obatan itu segala macam Iya, iya. gitu. Bang, Jadi kenapa ini bisa dijual terbuka? Karena sebenarnya tidak berbentuk narkoba, karena berbentuknya Betul. adalah obat. Betul. Hanya saja obat yang disingkat TRMDL ini itu untuk obat pereda nyeri. Nah, kalau disalahgunakan bisa membuat orang seperti strong, stamina-nya kuat gitu ya. Makanya orang anak-anak remaja sekarang kalau tawuran itu kalau nggak konsumsi ini dulu ya nggak mungkin punya nyali sebesar itu ya. Jadi udah doping ya. konsumsi TRMDL ini punya merasa dirinya kuat, halu, jagoan, berani tawuran. Nah, sebenarnya mudah ini karena bukan narkoba ya, bisa lebih cepat ini perda penyalahgunaan obat terlarang ya. Iya. Harusnya DPRD DKI Jakarta juga Pemprov DKI Jakarta ya maksudnya ya bisa lebih gercep nih, karena ternyata bukan TRMDL aja, kebetulan TRMDL lagi viral nih, Iya. banyak di toko-toko dijual bebas, tapi ada lagi yang lebih sering dijual bebas ini Extremer. adalah obat-obat batuk cair yang aromanya tuh semriwing gitu, Tahu. yang dikonsumsi satu orang bisa 5-6 sekali minum, itu bisa menimbulkan efek yang sama. Artinya sekarang warung nggak sembarangan tuh jual itu. Kalau datang remaja-remaja beli nggak dikasih sama mereka. Begitu juga apotik, karena dipakai buat penyalahgunaan. Bahkan ada juga itu yang obat masuk angin yang semriwing itu juga dipakai. Sekarang anak muda ini nggak punya akses ke narkoba karena BNN udah keren banget sekarang nih, Badan Narkotika Provinsinya, BNP juga udah keren banget. Jadi dialihkan ke obat-obatan gitu ya, penyalahgunaan obat terlarang. Lem juga Bang ya. Kalau lem kan jadul betul Iya, ya, gitu, ngelem istilahnya. Tapi sekarang ini obat-obatan yang menimbulkan efek yang sama atau bahkan lebih dari narkoba kelas bawah seperti tadi. Bisa di merek-merek obat yang cukup terkenal ya. Misalnya yang mengandung CTM, yang mengandung dextromethorphan, itu banyak sekali itu disalahgunakan, termasuk ke TRMDL tadi gitu. Nah, artinya benar kata Ketum Baja ini ya, udah pernah mengusulkan ke Ketua DPRD, ini penting loh, karena root of all evils kalau di kalangan remaja ya tadi, kalau nggak miras, narkoba. Kalau kata Bung Roma Irama, miras santika gitu kan. Nah, itu yang harus diberantas dulu supaya Jakarta aman, nggak ada tawuran, nggak ada begal, nggak ada jambret. Karena tadi itu sekarang pelaku kriminalitas semuanya di bawah umur. Betul. Buat apa? Ya buat tadi, muter lagi. Buat melakukan itu dia pakai miras, pakai narkotika, setelah dapat hasilnya juga buat itu. Gitu. Kira-kira begitu ya, Tum ya? Iya, kalau untuk menekan angka kriminalitas itu ya saya rasa dari bapak-bapak kepolisian, kemudian jajaran-jajaran pemerintah daerah segala macam sudah maksimal. Ya sampai Babinsa juga Kamtibmas kan udah bahkan wali kota Jakarta Timur Bang Munjirin itu pernah mengumpulkan gangster. Wah. Gangster se-Jakarta Timur dikumpulin. Bukan cuma geng motor, gangster ya. Iya. Ini terobosan ketika Pak Wali Kota ngumpulin. Waktu itu baru Bang Anam. Beliau jadi Wali Kota Jakarta Timur, kemudian beliau punya terobosan gitu. Untuk mengumpulkan gangster. Diapain tuh? Iya, diajak diskusi segala macam. Menampung aspirasi mereka ya. Dan itu dilakukan bukan diundang ke wali kota, bukan diundang ke meja diskusi formal gitu. Itu diundang di salah satu kafe di Jakarta Timur. Beliau datang dengan Vespanya segala macam ya kan. Dia ajak diskusi di situ. Gitu. Sama juga kalau di Jakarta Timur atau di tempat-tempat lain nih ada patroli presisi segala macam nih kan, sudah intens lah ke semua daerah dengan istilahnya maskotnya Bang Ambarita kan gitu loh. Iya, betul. Ini udah berbagai upaya untuk menekan angka kriminalitas di ibu kota udah super maksimal gitu loh. Tapi kembali lagi gitu, dari akarnya ini harus diberesin. Apakah
obat-obat itu akar tunggalnya gitu. Ya nggak hanya obat-obat ini aja gitu loh. Jadi ada juga efek jera gitu. Mungkin salah satunya kalau terlibat kejahatan atau terlibat kriminalitas, KJP-nya dicabut, ya kan? Atau bahkan segala bantuan dari pemerintah itu dicabut. Izin nih Tom, gini loh Tom, yang punya KJP, yang punya KTP bisa kita perbuat seperti itu. Ini balik lagi ke Jakarta. Di Jakarta ini complicated banget, spesial banget. Saking spesialnya, anak jalanan yang tidak punya identitas pun banyak di Jakarta. Dan yang mengkonsumsi TRMDL, XTRM, ribet, Tramadol, Extremer gitu kan, itu menengah ke bawah karena harganya di bawah gocap gitu kan ya. Saya nggak tahu harganya. Nggak, saya sempat tahu karena saya disclaimer nih, Ajo Gilang aja. kebanyakan itu menengah ke bawah, menengah ke atas mungkin kalau yang punya duit mah Doom kali ya, Reklo Nggak tahu, dia nggak tahu, kita nggak tahu. kali Nggak tahu gitu. Nah, intinya seperti itu. Sedangkan ini anak jalanan ini dia nggak tahu siapa orang tuanya. Mungkin asumsi saya dia anak seorang wanita tunasusila atau bagaimana. CEO yang menyamar, CEO yang menyamar. Ternyata dia adalah naga dalam kehidupan selalu. Nggak, maksudnya gini, dia juga ngamen. Wah, arah hidupnya dia nggak punya KTP, dia nggak punya pendidikan formal. Mungkin juga kalau ada pendidikan dari aktivis bikin rumah singgah, kan gitu kan. Ini kejadiannya waktu saya ngampus dulu bikin rumah singgah lah, jadi aktivis lah. Itu banyak yang seperti itu untuk merubah paradigma mindset mereka aja untuk ayo belajar, nggak mau nyari duit, gua harus bayar ini, gua harus kesenangan gua apa ya? Oh, kesenangan gua itu, gitu loh. Tramadol. Satu gue harus bayar bos gue, satu gue tramadol. Gue nyewa ukulele berapa? Gue beli tisu berapa? Separah itu anak kecil di Jakarta sudah berpikir melebihi porsinya gitu kan. Nah ini yang penikmat tramadol dan Extremer. Dan kalau kita lihat dia pun nanti gedenya nggak semuanya, ada yang sukses, ada yang berhasil. Dia bikin rumah singgah juga, dicariin beasiswa segala macam. Tapi hampir kebanyakan kriminal malah jatuhnya, gitu loh Tom. Nah selain mandiri kayak mahasiswa bikin rumah singgah, selain mungkin panti dinas sosial ngambil mereka di jalan, habis itu ada nggak sih yang lain gitu? Upaya dari pemerintah? Tapi emang itu tanggung jawab sepenuhnya dinas sosial gitu? Kan dia lahirnya di Jakarta tapi. Bukan, maksudnya kan ada dinas yang lain, misalnya itu kolektor remaja kan ada dinas pemuda olahraga. Iya. KPI. Iya, ada perlindungan anak, Perlindungan anak. Indonesia, dinas pemberdayaan perempuan kalau itu misalnya remaja perempuan. Kan? Banyak sekali itu sebenarnya. Jangan dibeban ke dinas sosial semua. Iya sih, benar. Takutnya Iya, juga, memang dinas sosial kan istilahnya yang berwenang untuk menangani tunawisma ya. Tunawisma, memberi santunan, tunawisma segala macam gitu loh. Jadi udah banyak upaya Bang Ajo Gilang. Ajo Gilang. Aku. Jadi udah banyak upaya nih. Dari Pemprov DKI sendiri juga. Ya hari ini mungkin Mas Pram melihatnya lebih ke manusiawi, tidak ada operasi justisia segala macam operasi pendudukan seperti yang sudah gitu. Tapi tepat nggak tanpa operasi justisi itu pasca Lebaran apa yang dilakukan Mas ya, Pram? Tepat keputusannya. Artinya bisa tepat bisa enggak juga. Tapi hari ini yang kita lihat bahwa ketika tidak ada operasi itu segala macam di bawah sendiri segala macam, teman-teman dinas sosial juga kewalahan kan gitu loh. Walaupun kita di DKI sini sudah ada perda Bang Anam, perda melarang kita untuk mengasih langsung ke gepeng lah, gelandangan dan pengemis segala macam gitu loh.
Itu udah ada perdanya jauh sebelum Mas Pram gitu loh. Malah fatwa MUI juga udah ada, haram kita kalau kasih pengemis kan. Iya. Tapi Ah. undang-undang dasar kan mensyaratkan bahwa anak terlantar, orang miskin dipelihara oleh negara. Negara bukan kita. Betul. Di situ Masa poinnya. kita, Di masa situ kita poinnya. kasih Di situ poinnya. negara yang ini. Iya. Iya. Gitu. Jadi apa namanya? Ya memang berbenturan gitu dengan amanat undang-undang yang Mas Reza bilang, dan ada perda juga di DKI segala macam berbenturan. Tapi ini kalau tidak ada penanganan, ini akan ya jadi nggak apa ya? Ya terus apa istilahnya urbanisasi ya. Urbanisasi. Urbanisasi ini terus berlanjut gitu loh, karena ya Jakarta sudah istilahnya ya memang kota global segala macam gitu loh. Cuman kan kemarin Pak Gub bilang gitu, boleh datang ke Jakarta gitu segala macam, nggak ada larangan segala macam. Bahkan Pak Gub menghimbau untuk pulang kampung ke Jakarta gitu. Untuk pulang kampung ke Jakarta aja. Tapi untuk itu yang sudah punya keahlian gitu loh. Tuh. Jadi kalau hidup coba-coba di Jakarta ya cobain aja gitu. Ada cobaan kita cobain, ada tantangan kita tantangin. Ya seperti itu Bang. Kondisi hari ini ya Pak Gub nih beda dari yang lain segala macam gitu loh. Pak Gubernur DKI ini luar biasa gitu loh. Beliau sangat matang di pemerintahan kan, bahkan di istilahnya jalin komunikasi beliau juga bagus gitu loh. Jadi ketika ada persoalan segala macam, beliau lebih mengambil langkah-langkah yang soft gitu. Langkah-langkah pendekatan yang manusiawi segala macam gitu loh. Artinya ya Jakarta hari ini inklusif gitu, terbuka untuk siapa saja segala macam. Cuman ya kembali lagi kalau yang punya keahlian Bang gitu. Soalnya Jakarta ini kalau dilihat udah cukup padat ya. Padat Dan kita banget. bisa mengulangi sejarah kelamnya Tokyo gitu. Di Jepang kan, Tokyo itu semua urbanisasi dari desa, akhirnya desa kosong. Betul. Semua berkumpul di Tokyo. Betul. Dan Tokyo itu padat banget. Orang nggak lagi bisa hidup layak, bisa tidur cukup kalau misalnya nggak punya banyak duit. Nah di Jakarta sudah mulai seperti itu kan, orang nggak bisa beli tanah yang. Anak-anak Gen Z ini nggak ada lagi yang punya rumah di Jakarta ya, artinya mereka apartemen. Kalaupun mau beli apartemen, tapi kebanyakan sewa kos, sewa rumah bareng gitu ya, kontrakan. Karena saking udah mahalnya hidup di Jakarta ya. Jadi kalau misalnya datang lagi, dan kalau misalnya kita cuma menghimbau harus punya keahlian ya, harus punya kompetensi ya, harus bisa kerja ini itu, punya kemampuan dan keahlian saja lowongannya udah nggak banyak di Jakarta. Apalagi nggak punya itu juga menurut saya penyumbang kedua berikutnya untuk kriminalisasi, karena mereka melihat wah kalau yang halal susah ya yang haram aja dicari gitu kan, akhirnya kayak gitu. Jangan sampai Pak Gub nih gara-gara kemarin gak ada operasi justisi, gara-gara dinas sosial nggak bisa mendata yang masuk ini kompeten semua apa enggak. Ya kalau misalnya contoh lah, misalnya ada perusahaan bis atau perusahaan pengendara gitu ya, merekrut gitu kan, satu orang bawa orang lain dari kampung, ya mereka punya keahlian sebagai supir gitu ya misalnya. Dan artinya sudah terjamin juga di situ kan. Karena gitu. ada perusahaan taksinya ini misalkan menyediakan mes juga, jadi kan nggak terlalu sulit. Tapi kalau untuk pekerjaan yang lain, misalnya menunggu proyek bangunan atau kita lihat sendiri ya, lulusan SMA bahkan S1 aja di Jakarta ini susah untuk cari kerja. Betul. Apalagi kalau misalnya dari kampung dia cuma lulusan SD atau SMP gitu. Jakarta keras bos gitu. Jangan sampai tadi itu saking kerasnya dia pelariannya desperate itu ya, putus asa, larinya ke tadi obat-obatan, akhirnya kriminal juga. Kayak lingkaran setan akhirnya nih. Menurut saya sih operasi justisi lah, dicek lah itu siapa yang masuk, kalian apa gitu kan, biar lebih tertata nih Jakarta kan.
Iya. Nah, gitu. Mungkin ini Bang, mereka sering nonton salah satu stasiun televisi yang isinya sinetron. Dari kampung dia lulusan pesantren ke Jakarta, wah nggak kerja nih, tapi Iya. berbuat baik terus. Oh ya, Das, Wah. ketemu anaknya bos. Oh iya 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 iya, iya. CEO langsung. Tadinya dia jual cimol, tukang cimol, gitu kan. Akhirnya Atau ketemu, perempuan biasa-biasa dari kampung gitu ya, terinspirasi, ke ibu kota gitu ya, termotivasi. tiba-tiba anak CEO jatuh cinta. Iya. Kacau juga semua berpikir kayak gitu ya. Terinspirasi. Karena Jakarta itu mau nggak mau dia itu matanya Indonesia, Dia ini trendsetter. apa namanya? Kalau Mas Reza bilang tuh kota impian, Itu kota betul. harapan gitu. Itu Mereka betul. berharap ada perbaikan nasib kalau misalnya ke Jakarta. Tapi kan tidak semudah itu Rudolfo kan gitu. Tapi selain itu juga kan Jakarta tuh sebetulnya menawarkan fasilitas-fasilitas gitu, Bang. Kesehatan gratis, kemudian pendidikan swasta sekarang sebentar lagi gratis kan? Sudah. Akan. Sudah 100 sekian Akan, sekolah. Itu Udah turun duitnya, uangnya. Ya anggarannya akan. udah. Gitu. Semesternya belum ini seragam ya. yang bulan Juli. Iya, artinya Tapi belum semua swasta ya. Iya, Iya belum baru seragam. 100-an, Iya. baru 100-an. ya ini tawaran menarik gitu untuk orang-orang daerah datang ke Jakarta. Iya, betul. Jadi saya pernah waktu itu saya di setahun Mas Pram yang Baja bikin itu saya bilang gitu. Mana ada provinsi di provinsi apa Indonesia dulu deh yang subsidinya gila-gilaan kayak Jakarta. Sekolah subsidi, ya kan, transportasinya Transportasi disubsidi, gratis, kesehatan gratis. kesehatannya disubsidi, ya kan, nggak ada gitu loh. Bahkan Masalahnya itu hak orang tua, Jakarta loh. orang tua KLJ, apalagi apa kartu lansia Jakarta itu kemudian ada lagi apa gitu loh. Itu bahkan anak aja sekarang ada tuh kartu anak Jakarta loh. Ada. Iya. Itu nggak ada di provinsi yang lain gitu loh. Itu apa namanya ya satu daya tarik juga untuk pendatang gitu, untuk ya siapa tahu bisa Bikin KTP mudah gitu. iya gitu loh. Ya itu artinya banyak ini juga gitu loh, banyak pihak juga yang terlibat, istilahnya dari Dukcapilnya kah harus istilahnya Jangan harus gampangan lah. iya harus seleksi data segala macam gitu. Bahkan kan Jakarta kalau nggak salah itu eranya Bang Fauzi Bowo ya kalau nggak salah ya. Apa tuh? Iya, apa nggak bisa untuk bikin KTP itu sebelum berapa gitu. Berapa Ada bulan waktu tinggal di Jakarta. ada waktu ini di Kayak Jakarta. masuk akal kayak begitu. Iya gitu. Terus kemudian Jakarta juga sudah dinyatakan sebagai kota tertutup pada saat itu kan gitu loh. Nah, ya mungkin teman-teman yang mengadu nasib ini segala macam ya kan, siapa tahu seperti Mas Gilang gitu ya kan. Ya siapa tahu dapat istri ya kan yang bergelimang harta ya kan. Sinetron tadi. Kemudian ya itu ya apa namanya impian-impian itu yang orang cari di Jakarta sebetulnya gitu loh. Iya. Cuman ya terkadang juga teman-teman kita yang pulang kampung ya kan, wah Ceritanya berlebih. iya, aduh nyari 10 juta di Jakarta mah gampang coy ya. Ya enggak. Nah, sampean kerja di mana? PT Yaop. Iya. Oh, ya. ya, op. Anaknya jukir liar. Iya, seperti itu gitu loh. Janji-janji manis hidup di Jakarta itu ya bukan bullshit ya, emang ada gitu. Cuman kan memang tidak mudah gitu, harus penuh perjuangan juga gitu. Ya jangan sampai termakan janji-janji juga gitulah. Itulah ya sebab apa tadi yang Bang Anam bicarakan juga ya, karena janji itu orang berbondong-bondong datang, akhirnya terjadi penumpukan. Sekarang sudah terjadi. Ya kan? Terjadi penumpukan istilahnya penduduk. Iya. Kemudian konflik sosial. Betul. Ya kan, konflik sosial, yang lebih bahaya lagi tawuran kan kompleks SARA ya. Iya. Bahkan sekarang tawuran itu bukan ngeri
yang kelewangnya 2 meter. Kita nggak ngeri itu. Air keras Bang Anam. Iya benar. Air keras gitu. Begitu mudahnya Orang beli. Orang dapat. Orang betul juga itu. kan dijual STM bebas juga soalnya. gitu. Bahkan apa ya? Untung sekarang ya CCTV di mana-mana kan gitu loh. Jadi identifikasi pelaku, identifikasi Agak mudah ya. tersangka itu cepat gitu loh, cepat dan ini segala macam gitu. Itu program gubernur juga ya Bang ya, mengadakan CCTV di setiap wilayah di RT RW gitu. Iya, itu salah satu janji kampanyenya beliau kan gitu loh. Nah, apa bahkan ya itu kriminalitas itu kan tadi ya yang saya bilang itu gitu loh. Orang tawuran udah pakai air keras, kemudian apa yang orang lewat aja nggak tahu apa-apa kelewang ya. bisa iya gitu loh. Bahkan apa namanya? Ya kita salut juga lah di era hari ini karena adanya media sosial, jadi teman-teman apa namanya, teman-teman aparat, teman-teman penegak hukum juga bisa jadi cepat gitu loh. Jika terjadi sesuatu gangguan keamanan, gangguan stabilitas seperti kemarin yang di Gunung Sahari itu yang dibegal segala macam, akhirnya kan nggak sampai 2 hari ya kalau nggak salah ya, itu pelaku ketangkep kan di suatu apartemen. Priuk. Kemudian ada lagi yang apa namanya, yang Tanah Abang itu yang minta Oh ya. apa namanya, Malak gitu. malak 200.000 itu buat katanya parkir itu. apa bajai gitu. Oh yang bajai. Bajai dan banyak lagi gitu Bang Anam. Itu ya salah satu apa the power of netizen. Itu No sangat viral no justice. iya, itulah itu maksudnya banyak di situ kan apa namanya istilahnya sisi baiknya itu Bang gitu loh. Sisi baiknya itu, dan sekarang banyak juga istilahnya apa namanya teman-teman konten kreator tuh memang apa namanya standby gitu ininya apa namanya, kalau mereka jalan keluar tuh kameranya selalu standby gitu loh. Ada aja kejadian yang direkam ya sampai kodok kepleset juga. Kerekam lah, iya. Ya itulah. Jadi alhamdulillah kamera di Jakarta selalu on, itu aja Bang. Gitu. Kalau menurut saya Haji Gilang, kita ini kan udah dinilai sebagai kota kedua teraman di ASEAN. Tapi kita sebagai warga Jakarta ini sama-sama menjaga ya, Mas Reza, Tum Lintang. Tugas kita bersama lah. Kita tidak bisa mengandalkan Babinsa, Kamtipmas, apa namanya, Kodam atau Polda saja. Tapi kita semua nih gimana caranya kalau ada kejahatan sekecil apapun kita laporkan. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan kita laporkan. Jangan sampai ada yang kelewat sedikit pun gitu. Yang meresahkan itu Bang, yang baru-baru ini viral Bang, di kereta. Dia ini kriminal masuknya sih. Ada cowok merasa dilecehkan oleh cowok lain. Waduh, Pelecehan tuh di kereta tuh. Tapi saat dilawan sama cowok itu, yang cowok yang melecehkan itu, yang lain malah karena udah nggak mau, mungkin jam udah capek segala macam, yang dibilang mana harus kita bersama nih, langsung ambil tuh bawa ke keamanan, selesai, kasih tahu kronologinya, selesai gitu kan. Ini enggak, karena mereka mementingkan diri masing-masing. Akhirnya tuh cowok yang merasa dilecehkan malah kelihatan bersalah kalau di videonya. Keselnya dia ngelecehkan, nggak terima kan. Tentu pas dibawa sama petugas seakan-akan yang masalah malah yang rusuhnya, padahal dia masa nggak terima kok dipegang-pegang. Cowok lagi geli banget gitu kan. Padahal ini banyak loh kejadiannya. Kalau cewek kayak begitu pasti udah kelar sama cowok-cowok lain. Ini karena sama-sama cowok kali ya, udahlah ya gitu kan. Atau gimana Bang Intan? Ini nggak di busway. Kalau di busway mah capek seks busway ya. Nggak di busway, nggak di kereta. Ini kriminal juga loh. Iya, menurut saya itu udah merajalela juga tuh ya, boti-boti itu udah meresahkan ya. Agak susah juga kita kalau cowok kena pelecehan seperti itu. Sebenarnya kalau perempuan itu kan ya gampang gitu, kita pelakunya tinggal kita sikat. Kalau ini bingung kita nih, bingung kita nih. Maksudnya jangan-jangan mereka sebenarnya memang pasangan terus
tiba-tiba Lagi marahan. lagi marahan bagaimana, agak bingung gitu ya kalau gitu kan lagi galau mereka gitu. Ya apa? Bingung Nggak juga galau menutup, juga. nggak menutup kemungkinan lah Iya, terjadi hal-hal seperti itu di kota besar gitu loh. Nah, Cuman ya itu gitu loh, apa kepekaan, terkadang kepekaan juga ya, kepekaan masyarakat di kota-kota sosial tuh kurang juga. Itu urusan lu bukan urusan gua ya. Gua udah capek bos diomelin bos. Nah, itu maksudnya. itu. Nah gitu. Nah bahkan hari ini orang diem itu karena takut jadi tersangka, Bang. Oh, jadi saksi juga males ya. Jadi Iya. saksi. Jadi kan ada tuh beberapa kali netizen tuh bilang, udah diemin aja nanti kita yang jadi tersangka ngelawan ini segala macam gitu loh. Ya mungkin ya karena traumatik itu yang sudah terbentuk di masyarakat, kita nggak tahu juga kan gitu loh. Iya, tapi Apaan? maksudnya bukan gitu tuh. Maksudnya ada kejahatan sekecil apapun kita laporkan, tadi itu no viral no justice, kita viralin. Betul. Contohnya kayak DC Mattel nih lagi merajalela juga di Jakarta nih. Iya betul. Nggak ada yang nggak langsung dilawan karena Iya. mereka berempat, berenam, berdelapan gitu ya. Iya. Pakai Tapi sajam. dilaporkan. Mm-mm. Ada yang melaporkan, akhirnya tuh di Polsek, Polda turun. Iya. Razia gitu kan, patroli. Iya. Ditangkap-tangkepin. Apalagi Iya. kalau motornya bodong juga ya Iya. diambil juga motornya. Dan itu menurut saya adalah inisiatif kita ikut andil dalam menjaga keamanan Jakarta gitu. Oh iya iya. Ya jangan kita jadi Pahlawan kesiangan main ya. hakim sendiri juga Iya. gitu. Main hakim rame-rame lah. Videoin caption yang bener gitu Iya, kan. ini juga jelas. Iya. Jangan provokasi Enggak, juga. tapi terkadang juga sangat kita iniin gitu loh, kita sayangin ketika yang seharusnya bisa ditolong gitu loh, misal terjadi kejahatan di depan kita gitu loh segala macem, orangnya nggak sadar segala macem gitu. Jangan juga terjadi nanti pembiaran gitu loh. Iya, betul. Karena Jangan dinormalisasi istilahnya. karena tadi kata Bang Napi kan itu kan. Bang gua Bang Napinya. Enggak, Abang contohin tadi Bang Napi itu. Jadi Waspada lah. kejahatan karena ada kesempatan gitu. Iya, Nah, betul. kalau bisa kita tidak adakan kesempatan buat pelaku-pelaku kejahatan di Jakarta gitu loh. Jangan hanya kita mempersempit ruang geraknya, kalau bisa nggak ada gitu loh. Betul. Iya. Oke Tom, closing statement buat sesi kriminal kali ini. Yoi, apa nih? Closingnya ya seperti hashtagnya Pak Gubernur, Betul. jaga Jakarta. Wah, Gitu. Jaga Jakarta kita. Jaga Jakarta. Jadi Jakarta ini tempat hidup, tempat tumbuh, tempat kita istilahnya beraktivitas sehari-hari. Jadi perlu kita jaga bersama, ketertiban, terus kenyamanan bersama kita jaga. Seperti Jakarta tempo-tempo dulu kan, dimana kita pergi keluar rumah jam 1 malam nggak takut gitu loh, betul. merasa aman lah gitu loh. Iya. Itu aja gitu. Gimana Kalau masyarakat bisa aman di kota kita sendiri nih. Betul. Nah, kadang kan kita keluar beli nasi goreng aja, masuk koper potong-potong. Ngeri banget. Jauh banget sih. Ditemuin di tol. Waduh. Tahu-taunya ketemu kita di lift. Itu Oh, kasus ada. waktu itu ya. yang mana itu? Nggak di lift, ada CCTV lift. Oke, terima kasih banyak Siap. Ketum Lintang, Ketum Baja, Barisan Jakarta udah menyempatkan hadir ke podcast Ngopi ini. Siap. Saya Ajo Gilang bersama Bang Anam dan Mas Reja. Kami pamit undur diri. Ngopi yuk ngopi. Ngopi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.